تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herunisa dengan NIM 1900207 dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai sebuah buku yang luar biasa, Masya Allah, yaitu buku dengan judul Studi Ilmu-Ilmu Quran oleh Syekh Khalil Al-Qottan. Penasaran kan? Langsung aja ya, check it out! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai buku yang luar biasa, Masya Allah, yaitu Studi Ilmu-Ilmu Quran oleh Syekh Khalil Al-Qottan. Nah, sebelum masuk ke dalam bukunya, teman-teman tahu nggak sih sebenarnya kenapa sih kita harus mempelajari studi ilmu-ilmu Al-Quran ini? Nah, jawabannya adalah agar kita dapat memahami mengenai pengertian, pertumbuhan, perkembangannya, dan juga tentunya saja hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Nah, kita mulai ya review bukunya. Nah, teman-teman, buku ini merupakan buku dari Syekh Khalil Al-Qottan dengan judul Studi Ilmu-Ilmu Al-Quran. Akan tetapi, buku ini merupakan buku terjemahan dengan judul asli Mabahis fi Ulumil Quran yang diterbitkan pada tahun 1973, merupakan cetakan ketiga yang diterbitkan oleh Mansyurat Al-Asr Al-Hadith. Buku studi ilmu-ilmu Al-Quran ini diterjemahkan oleh Dr. Andes Muzakir AS yang diperiksa kembali dan disunting oleh Maulana Hasanuddin. Untuk hak cipta dan dari terjemahan bahasa Indonesia, buku ini dipegang langsung oleh PT Pustaka Litera Antarnusa dan tentunya dengan izin dari pengarang buku. Nah, teman-teman, PT Pustaka Litera Antarnusa inilah yang mengeluarkan buku Studi Ilmu-Ilmu Al-Quran pada tahun 2013 silam di Bogor. Buku ini memiliki dimensi 14,5 x 21 cm dengan jumlah halaman sebanyak 554 halaman. Buku ini memiliki 27 bab yang membahas mulai dari ilmu-ilmu Al-Quran pengertiannya sampai juga dengan bab ke-27, yaitu adalah riwayat hidup dari beberapa musafir. Nah, setiap bab yang ada pada buku ini itu dijelaskan dengan sangat detail, mulai dari contohnya gitu ya. Bab kedua mengenai Al-Quran dibahas dari definisi Al-Quran, nama dan sifatnya, perbedaan antara Al-Quran dan hadis qudsi dan hadis nabawi, kemudian hadis nabawi itu sendiri, hadis qudsi itu sendiri, perbedaan Al-Quran dengan hadis qudsi, serta perbedaan hadis qudsi dengan hadis nabawi. Nah, di dalam buku ini dibahas itu dengan sedemikian detail dan rinci. Hal yang saya senangi dari buku ini adalah yang pertama dari pengelolaan kata. Kata yang digunakan di dalam buku ini itu tersusun dengan rapi dan juga sangat indah dalam pembacaannya. Sehingga ketika kita membaca buku ini terasa hangat dan juga enak untuk dibaca. Kita yang membaca mendapatkan kenikmatan sendiri untuk memperoleh ilmu dari pembawaan buku tersebut. Yang kedua, dari detail-detail dan rincian yang diberikan oleh penulis kepada pembaca, sehingga pembaca dapat memahami buku dan juga ilmunya sedemikian rupa, sedetail yang bisa dan dipahami oleh pembaca.
Meskipun demikian, tetap saja ada juga beberapa kata ataupun kalimat serta paragraf yang agak sulit untuk dipahami. Tetapi ketika kita membacanya dalam berkali-kali, maka insya Allah juga akan tetap bisa untuk memahaminya. Selanjutnya, ada juga klasifikasi dan kategori dari buku ini. Buku ini merupakan buku yang tergolong kepada buku non-fiksi. Maksudnya adalah buku yang masuk ke dalam klasifikasi karya informatif yang tujuan pengarangnya untuk memberikan informasi kepada pembaca dan juga tentu saja bertanggung jawab dan beriktikat baik atas apa yang ditulisnya. Maka tentu saja buku ini dapat kita golongkan ke dalam kategori buku-buku non-fiksi. Dari keseluruhan buku yang telah saya baca mengenai buku studi ilmu-ilmu Al-Quran ini, itu dapat direkomendasikan tujuan bacanya kepada semua umur dengan syarat memiliki guru untuk mendapatkan pembelajaran, agar pembelajaran yang didapatkan dari buku studi ilmu-ilmu Al-Quran ini menjadi pembelajaran yang terarah. Jika kita simpulkan dan kita deskripsikan secara sederhana, buku studi ilmu-ilmu Al-Quran ini memiliki beberapa elemen yang sangat penting. Yang pertama, mulai dari materi atau isi dari buku ini adalah hal-hal yang sangat penting. Informasi-informasi yang didapat adalah informasi-informasi penting yang mudah untuk dicerna. Dengan gaya kepenulisan, teknik penceritaan dan pembawaan yang menyenangkan, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat untuk menyimpulkan mengenai pengenalan pun diberikan terlebih dahulu, baik dari definisi dan lain sebagainya. Kemudian untuk setting dari bahasan pokok materi ini, kita seperti merasa berada di dalam cerita, berada di dalam materi, karena pembawaan pada alur yang sangat menggiring bagaimana pola kita untuk berpikir, sehingga ketika membaca buku ini kita merasa kita sedang berada di dalam ranah untuk berpikir, berada dalam lingkaran untuk berpikir bersama-sama. Kemudian alur dari pembawaan ini adalah alur yang masuk akal. Jadi pembawaan dari materi dan isi yang ada di dalam buku ini sangat masuk ke dalam akal dan logika. Walaupun ada beberapa part yang agak susah untuk dimengerti, karena memang susah untuk dibayangkan. Contohnya saja, bab 25 yaitu pertumbuhan dan perkembangan tafsir, pada subbabnya tafsir yang janggal. Nah, saya pribadi agak susah untuk memahami pengertian dan pembahasan serta pemaknaan pada tafsir yang janggal tersebut. Sehingga menurut saya buku ini cocok untuk kita gunakan dan kita baca serta kita pahami dan pelajari asalkan ada yang membimbing. Sehingga ketika kita berada pada fase yang tidak mengerti akan seperti apakan materi ini, kita memiliki pundak atau sandaran untuk kita bertanya mengenai apa sih maknanya tersebut, seperti itu. Kelemahan dari buku studi ilmu-ilmu Al-Quran oleh Syekh Man Khalil Al-Qatan ini menurut saya yang pertama adalah kita lihat dari segi kertasnya. Kertas yang digunakan oleh buku ini adalah kertas yang tipis, sehingga sangat rentan untuk rusak. Yang kedua, lem yang digunakan untuk penempelan buku pun bukanlah lem yang sangat kuat, sehingga kertas yang tipis tadi menempel pada lem yang tidak terlalu rekat, menyebabkan buku ini mudah untuk tercerai-berai. Lalu yang ketiga, membahas mengenai materi buku. Sebelum itu, kita melihat bagaimana penulisannya. Penulisan dari buku ini menggunakan font yang sudah baik, akan tetapi tinta yang digunakan itu terlalu banyak, sehingga ada beberapa font kata yang tidak nampak ataupun tidak jelas untuk dibaca. Nah, menurut saya hanya itu sih,
kelemahan dari buku ini terlebih terkurang mengenai materi, insya Allah sudah sangat baik. Mungkin hanya ada beberapa kata ataupun kalimat dan paragraf yang kurang saya mengerti. Akan tetapi itu murni dari saya sendiri dan insya Allah akan bertanya kepada yang lebih ahli. Nah, sekian review buku dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.